Kualitas sperma itu bisa diperbaiki dan menjadi lebih subur dengan kita melakukan pola hidup sehat yang baik. Karena dengan kita melakukan pola hidup sehat secara rutin, maka tubuh kita akan merangsang pemroduksian sperma dengan kualitas-kualitas yang baik pula. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan membahas 10 tips untuk meningkatkan kesuburan pria sehingga spermanya baik, dan ini semua gratis, mudah, bisa dilakukan, dan terbukti secara ilmiah. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria yang berdomisili di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tiap minggunya saya rutin membuat konten edukasi terkait masalah seksual, kesuburan, dan reproduksi pria di channel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin ingin request tema selanjutnya bahas apa lagi, silahkan tinggalkan di kolom komentar bawah ya. Jangan lupa juga follow sosial media saya di Instagram dan TikTok @jeffriyat, JEFRYAT, karena di sana saya lebih rutin men-sharingkan ilmu-ilmu terkait seksual dan reproduksi dalam konten video-video yang lebih pendek. Pada proses terjadinya kehamilan, itu diperlukan dua buah komponen yang baik. Yang pertama, sudah pasti sel telur wanita. Dan yang satu lagi, itu adalah sel sperma dari sang pria. Apabila terdapat gangguan pada salah satu selnya, maka hal ini dapat menyebabkan seorang pasangan menjadi kesulitan untuk memiliki keturunan. Memang salah satu kesalahan yang sering sekali kita dengar itu adalah banyak orang yang selalu menyalahkan wanita ketika sulit memiliki keturunan. Karena pada faktanya, baik pria dan wanita itu bisa terjadi gangguan kesuburan. Dan memang secara data statistik, 33% gangguan itu disebabkan oleh wanita. 33% lagi disebabkan oleh pria. Dan sisanya itu merupakan gabungan antara pria dan wanita. Hal ini menunjukkan kalau baik pria maupun wanita itu sama besar loh terjadinya gangguan kesuburan. Pengalaman saya sebagai dokter andrologi, ketika ada pasangan yang ingin melakukan program hamil, saya selalu melakukan pemeriksaan sperma. Dan mengejutkannya, ternyata hampir 90% pria itu ditemukan ada gangguan di komponen spermanya. Entah di jumlah, pergerakan, atau yang paling sering saya temui itu adalah bentuk dari sperma. Hal ini menunjukkan kalau sebetulnya banyak loh pria-pria yang menderita gangguan di komponen spermanya. Kalau komponen spermanya ini bisa lebih baik dan optimal lagi, tentunya untuk bisa mencapai kehamilan itu akan terjadi lebih cepat dan lebih optimal. Tetapi yang sering luput dari banyak orang adalah kenyataan bahwa sebagian dari gangguan sperma pria itu disebabkan karena pola hidup yang tidak sehat. Dengan kata lain, kalau seorang pria tersebut memodifikasi pola hidupnya menuju ke arah yang lebih baik dan sehat, maka sangat mungkin terjadinya perbaikan kualitas spermanya. Dari yang mungkin awalnya ini ada gangguan, lalu setelah dievaluasi setelah perbaikan, ditemukan kalau spermanya bisa lebih baik lagi. Itulah mengapa cara untuk memperbaiki sperma secara garis besar dibagi menjadi dua langkah. Yang pertama itu dengan mengkonsumsi obat-obatan, atau yang kedua dengan melakukan pola hidup sehat. Tentu yang paling baik itu adalah kombinasi keduanya. Tetapi untuk yang konsumsi obat-obatan alias langkah pertama tadi, saya sangat menganjurkan untuk melakukan konsultasi dengan dokter andrologi terlebih dahulu. Hal ini bertujuan supaya seseorang tersebut mendapatkan obat dan terapi yang sesuai, mulai dari dosisnya tepat, pemberian jenisnya tepat, dan jangka waktunya juga benar. Kalau kita konsumsi sembarangan, saya khawatirkan nanti malah efeknya menjadi kurang begitu baik di tubuh kita. Sementara itu, kalau untuk langkah kedua, yaitu dengan melakukan pola hidup sehat, keadaan ini bisa kita lakukan sedini mungkin sejak awal. Dan bahkan kita bisa melakukannya karena ini relatif aman, tidak ada efek samping, bahkan bisa gratis kita lakukannya. Terkait pola hidup sehat ini sendiri, saya selalu meluangkan waktu khusus untuk menjelaskan hal ini kepada pasien-pasien yang konsultasi dengan saya. Karena biasanya pengalaman saya, kalau pasien itu hanya minum obat, tapi pola hidupnya tidak diperbaiki, kemungkinan untuk perbaikannya menjadi kurang optimal. Tetapi kalau dia mengkombinasikan keduanya, maka ini sangat cukup bagus sekali efeknya di tubuh seorang pria. Jadi makanya yang akan saya bagikan ini itu adalah cara melakukan pola hidup sehatnya. Dan ini bisa kita lakukan di rumah dan sebagai langkah awal untuk meningkatkan kualitas sperma yang aman. Sekarang kita akan belajar ya 10 langkah cara untuk meningkatkan kualitas kesuburan pria secara alami yang efektif.
Langkah pertama itu adalah konsumsi makanan yang ramah sperma. Salah satu terapi yang biasanya akan diberikan pada pria yang sedang menjalani program hamil itu adalah suplemen yang isinya adalah gabungan dari nutrisi dan vitamin. Kabar baiknya, sebetulnya nutrisi dan vitamin yang ada di suplemen tersebut juga ada loh di makanan sehari-hari yang bisa kita konsumsi. Makanya kalau misalnya pria makannya itu bagus, kesuburannya juga akan bagus pula. Secara garis besar, makanan yang bagus untuk kesuburan pria itu adalah makanan yang segar, bukan makanan yang berpengawet atau di dalam kemasan. Karena makanan yang segar itu lebih tinggi tuh kandungan nutrisi dan vitaminnya. Dibandingkan kalau misalnya makanan yang dalam kemasan dan berpengawet, itu biasanya kadar zat gizinya lebih rendah dan juga ada berbagai kandungan kimia yang sebetulnya kurang baik bagi kesehatan tubuh pria. Jadi, kalau misalnya nih kita ke pasar atau pusat perbelanjaan, kita lihat ada berbagai makanan, sebisa mungkin kita pilih ya makanannya yang segar seperti daging, buah, dan sayur-sayuran. Sementara kalau makanannya itu dalam bentuk kemasan dan berpengawet, seperti misalnya makanan kaleng, atau frozen food, atau bahkan snack, sebaiknya itu dihindari saja karena dampaknya kurang begitu bagus untuk kesehatan reproduksi pria. Baik, sekarang kita akan membahas ya, apa saja nih makanan-makanannya yang secara spesifik dan detail bagus untuk kesuburan pria. Tentunya yang paling bagus di awal, biasanya ini selalu saya rekomendasikan, yaitu adalah buah tomat. Kenapa buah tomat? Karena di dalam tomat itu ada kandungan lycopene yang sangat bagus untuk fungsi sperma pria. Buah tomat ini boleh kita makan langsung atau di jus. Saya sarankan dalam sehari bisa makan mungkin kisaran 2-3 tomat. Adapun sedikit tips supaya tomat ini bisa lebih bagus lagi dikonsumsi, yaitu adalah dengan cara kita merendam atau merebus tomat tersebut sebelum kita konsumsi. Durasinya bisa kita lakukan kira-kira selama 1 menit. Setelah 1 menit, kita angkat tomatnya, baru kita makan. Karena dengan kita melakukan hal ini, kandungan zat gizi di tomat tersebut menjadi lebih aktif. Jadi ketika kita makan, kandungan nutrisinya juga jauh lebih optimal lagi. Selanjutnya, makanan-makanan lain yang juga bagus untuk sperma itu adalah makanan yang mengandung omega 3. Sudah ada data penelitian ya, kalau omega 3 ini sangat bagus sekali bagi kualitas sperma pria. Nah, makanan yang tinggi akan omega 3 itu contohnya ada di ikan, telur, dan alpukat. Kalau misalnya untuk ikan itu sendiri, jenis ikan yang diketahui tinggi omega itu seperti ikan salmon, ikan tuna, ikan laut, ikan peda, dan ikan bandeng. Lalu untuk telur sendiri, sebetulnya kalau kita perhatikan ya di supermarket, itu ada loh pilihannya telur yang tinggi omega 3. Nah, pria-pria disarankan untuk mengkonsumsi jenis telur tersebut karena kandungan omeganya lebih tinggi sehingga kesuburannya lebih baik. Di samping makanan-makanan yang tadi, tentu ada juga makanan-makanan lain yang biasanya juga bagus untuk kesuburan, tapi dia biasanya tidak spesifik. Banyak yang nanya saya seperti toge itu gimana, semangka itu gimana, sayur-sayuran itu gimana? Jawabannya adalah itu semua bagus-bagus saja untuk pria dan aman untuk dikonsumsi. Selama kita ketahui kalau makanan itu memang segar. Jadi bisa dikonsumsi ya untuk sayur-sayuran, buah-buahan, atau kacang-kacangan yang lainnya. Selama itu sehat, maka itu aman. Itu tadi adalah makanan yang direkomendasikan untuk bisa meningkatkan kesuburan pria. Tetapi yang perlu diketahui juga, ada beberapa makanan yang sebaiknya dihindari karena memiliki dampak buruk ke sperma pria. Salah satunya itu adalah ada pare dan daun pepaya. Karena dua hal tersebut itu memiliki dampak yang kurang baik untuk kualitas sperma. Jadi hindari ya yang pahit seperti pare dan daun pepaya. Kemudian bahan lain lagi yang sebaiknya dihindari itu adalah makanan yang bersumber dari kedelai. Seperti tempe, tahu, dan susu kedelai. Karena diketahui konsumsi kedelai ini kalau terlalu banyak itu bisa meningkatkan hormon yang kurang baik bagi kesuburan pria. Jadi sebaiknya untuk kedelai dikurangi alias dibatasi. Untuk makanan lain yang sebaiknya dihindari itu ada beberapa. Contohnya seperti daging merah, susu tinggi lemak dan bahan olahannya seperti keju, kafein. Juga terakhir itu adalah produk-produk tinggi gula. Misalnya seperti minuman-minuman manis dan minuman bersoda. Tips yang kedua itu adalah hindari suhu panas di buah zakar. Suhu di buah zakar itu dia memerlukan 2-4 derajat lebih dingin dibandingkan suhu tubuh kita. Ketika suhunya itu tidak kondusif, misalnya terlalu panas, maka buah zakar kita akan bergerak turun. Karena dengan dia bergerak turun, diharapkan suhunya lebih dingin sehingga kualitas spermanya tetap terjaga. Tetapi apa yang terjadi kalau misalnya nih suhu di daerah buah zakar itu terlalu panas sekali? Bahkan dengan pergerakan buah zakar yang agak menurun aja
nggak bisa membantu. Yang terjadi adalah kerusakan pada kualitas sperma pria. Beberapa pria itu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang jelek yang sebetulnya dapat mempengaruhi kesuburan pria. Kebiasaan-kebiasaan tersebut yang paling sering saya temui itu adalah menggunakan celana yang double-double alias 3 lapis. Jadi biasanya udah pakai celana dalam, pakai celana pendek, kemudian lanjut lagi celana panjang. Kalau penggunaan celana yang 3 lapis ini tentunya adalah buah zakarnya menjadi semakin panas dan bisa mengganggu kualitas spermanya. Atau kalau misalnya nih, pria tersebut dia menggunakan celana yang bahannya itu terlalu tebal dan sangat ngepres sekali di dalam organ reproduksinya alias menekan buah zakar. Ini juga bisa menurunkan suhu buah zakar sehingga buah zakarnya menjadi lebih panas. Sehingga untuk bisa memperbaiki kualitas sperma, saya sangat menganjurkan untuk pria memakai celana itu cukup 2 lapis ya. Jadi itu dalaman dan celana yang luar. Hindari juga celana yang terlalu ketat. Untuk dalaman celana sendiri, yang paling direkomendasikan itu adalah yang tidak terlalu ketat menekan buah zakar. Cari yang agak longgar, misalnya kita pakai kayak semacam boxer aja yang relatif longgar, lalu kita pakai celana luar, celana panjang untuk bisa beraktivitas sehari-hari. Dengan begitu, sirkulasi udaranya masih bagus dan buah zakarnya bisa lebih dingin. Di samping penggunaan celana, juga ada beberapa aktivitas lain yang bisa mengakibatkan suhu panas di buah zakar. Kebiasaan tersebut seperti kita suka berendam air panas, sauna, atau bahkan memangku laptop. Kemudian kita misalnya dekat dengan sumber yang panas, misalnya dekat dengan api karena kita harus memasak. Maka sebaiknya kita harus menghindari aktivitas-aktivitas tersebut. Tujuannya supaya kita menjaga suhu buah zakar lebih optimal dan kualitas spermanya tetap terjaga. Tips yang ketiga itu adalah menjaga berat badan. Pria yang gemuk itu rentan mengalami gangguan kesuburan. Karena pada pria yang gemuk, maka lemak tubuhnya meningkat. Akibat dari lemak yang meningkat ini, dia akan merubah hormon yang berperan penting untuk kesuburan, alias hormon testosteron, ke bentuk yang lain. Jadi hormon testosteronnya semakin rendah. Saya beberapa kali menemui pada pria-pria yang mengalami obesitas, ketika saya periksa hormonnya, kadar hormon testosteronnya sangat rendah sekali dan kualitas spermanya menjadi kurang begitu baik. Selain itu, pada pria yang mengalami kegemukan, biasanya di daerah selangkangan atau lipatan paha, itu dia cukup besar ukurannya karena ada lemak di sana. Akibatnya, suhu buah zakarnya menjadi lebih panas. Tentunya, kalau suhu buah zakarnya semakin panas, sama seperti yang saya jelaskan di poin sebelumnya, mengakibatkan kesuburannya semakin kurang begitu baik. Sekarang pertanyaannya adalah, berapa sih berat badan ideal seorang pria? Jawabannya adalah berbeda-beda, tergantung bagaimana tinggi badannya. Untuk mudahnya, kita bisa menggunakan rumus indeks massa tubuh atau singkatannya IMT. Rumusnya adalah berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam satuan meter. Hasil yang didapat kemudian kita masukkan ke dalam angka yang berikut ini. Jadi kita lihat ya di sini, kalau misalnya hasilnya didapat kalau IMT-nya itu kurang dari 18,5 kg per meter kuadrat, ini masuk ke dalam kategori underweight. Lalu kalau misalnya di atasnya 18,5 sampai 22,9 ini masuk ke dalam yang normal. Jadi ini yang bagus. Tapi kalau 23 sampai 24,9 maka ini masuk kategori overweight, atau kalau misalnya 25 sampai 29,9 ini masuk ke obesitas derajat 1. Tapi kalau hasil akhirnya itu adalah lebih dari 30, maka ini yang disebut dengan obesitas derajat 2. Alias ini merupakan stadium yang paling parah dari kegemukan. Oke, ini mungkin supaya nggak bingung ya. Di sini saya bagikan contoh. Kalau misalnya nih, seorang pria itu berat badannya 85 kg dan tinggi badannya itu 170 cm. Maka kita masukkan ke rumus 85 dibagi 1,7 kuadrat. Kenapa 1,7? Karena satuannya kita ubah dari cm ke meter. Didapatkan setelah kita masukkan rumus, angkanya itu adalah 29,4. Artinya, pria tersebut masuk ke dalam obesitas derajat 1. Sehingga pria tersebut sebetulnya perlu menurunkan berat badannya untuk bisa mencapai berat badan yang ideal. Namun, yang perlu diingat juga ya, penurunan berat badan itu tidak dianjurkan untuk diet secara ekstrim. Misalnya pria tersebut dia nggak makan sama sekali, makannya jarang-jarang, sehingga penurunannya itu cukup besar, dalam 1 bulan bisa lebih dari 10 kg. Sudah dapat dipastikan kalau dietnya itu tidak sehat.
Sehingga kalau dietnya tidak sehat, kesuburannya juga akan jelek. Hal ini dikarenakan sebetulnya tubuh kita memerlukan juga loh nutrisi dan vitamin yang ada di makanan untuk pemroduksian sperma yang baik. Tentunya untuk penurunan berat badan itu sendiri, yang paling aman adalah menurunkannya secara bertahap dan konsisten. Misalnya dalam 1 bulan kita turun 1 kg aja, tapi kita konsisten untuk menurunkan, maka ini sudah relatif lebih baik dibandingkan kita melakukan diet yang ekstrim, apalagi kita menggunakan obat-obatan yang tidak jelas. Kalau mau lebih baik lagi, saya sangat merekomendasikan kita berkonsultasi dengan tenaga kesehatan yang ahli masalah gizi. Salah satunya itu adalah ada dokter spesialis gizi klinik. Tips yang keempat itu adalah melakukan olahraga dengan dosis yang tepat dan teratur. Aktivitas fisik itu berperan baik bagi kesuburan pria. Kalau misalnya nih seorang pria dia lebih banyak duduk dan tidak bergerak, maka yang terjadi adalah kesehatannya dan kesuburannya menjadi menurun. Itulah mengapa kalau misalnya pria sehari-hari secara pekerjaan dia udah banyak duduk, saya sangat merekomendasikan untuk mengkompensasinya dia melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara rutin dan berkala. Diketahui, pria yang melakukan olahraga secara rutin itu akan membuat hormon testosteronnya lebih baik. Hormon testosteron yang lebih baik ini akan mengakibatkan produksi spermanya akan lebih baik pula. Tetapi yang perlu diingat juga untuk aktivitas fisik dan olahraga, ini ada dosis dan pemilihannya yang tepat. Kita bahas dulu ya terkait masalah pemilihan. Saya lebih rekomendasikan untuk memilih olahraga yang sifatnya aerobik alias memacu kerja jantung. Sebut saja olahraga seperti kita berlari atau mungkin berenang. Bisa juga kita melakukan aktivitas misalnya seperti senam. Untuk durasi olahraga yang paling bagus itu sendiri, itu adalah 150 menit per minggu. Dan ini bisa kita cicil. Misalnya kita rutin berolahraga sebanyak 2 hari sekali, dengan masing-masing olahraga durasinya adalah 50 menit. Dengan begitu, dalam 1 minggu kita sudah berolahraga selama 150 menit. Sekarang ada juga loh beberapa olahraga yang sebaiknya dihindari bagi pria yang sedang menjalani program hamil. Yaitu adalah olahraga yang dapat menggesek buah zakar. Sebagai contoh, misalnya kita bersepeda dalam jangka waktu lama. Apalagi kalau sepedanya itu dudukannya keras. Kita pasti merasakan ya, kalau kita menggunakan sepeda dalam jangka waktu lama dengan dudukan yang keras, biasanya buah zakar kita menjadi kurang nyaman dan agak kesemutan. Hal ini menunjukkan kalau terdapat permasalahan di kesehatan buah zakar. Sehingga sebaiknya kita kurangi atau bahkan hindari olahraga bersepeda ini selama menjalani program hamil. Di samping itu, kalau misalnya pria tersebut dicurigai terdapat penyakit yang disebut varikokel alias varises di buah zakar, maka sebaiknya hindari olahraga yang mengangkat beban-beban berat. Karena kalau kita melakukan olahraga dengan beban berat itu, yang terjadi adalah dapat membuat keparahan dari penyakit varikokel itu menjadi lebih buruk lagi. Tips yang kelima itu adalah berjemur di sinar matahari. Kadar vitamin D yang optimal itu sangat penting bagi kesuburan pria. Sudah ada data penelitian yang menunjukkan kalau misalnya kadar vitamin D pria itu bagus, maka ini akan membuat spermanya menjadi pergerakannya lebih baik dan juga kemampuan menembus untuk membuahi sel telurnya juga lebih optimal. Itulah mengapa kadar vitamin D sangat penting bagi kesuburan pria. Tetapi yang terjadi adalah di Indonesia saya menemui kalau banyak pria itu memiliki kadar vitamin D yang sangat rendah. Hal ini dikarenakan pria tersebut jarang berjemur di sinar matahari. Padahal sebetulnya kalau kita berjemur di sinar matahari dengan waktu dan dosis yang tepat, ini akan membuat kulit kita memproduksi vitamin D yang cukup di tubuh kita. Sekarang kita akan membahas ya bagaimana teknik berjemur yang tepat untuk bisa mendapatkan vitamin D yang baik di tubuh kita. Tentunya sebagai langkah awal, kita harus menentukan dulu jam berjemur. Perlu untuk kita ketahui, sinar matahari yang bagus untuk merangsang produksi vitamin D itu adalah sinar UVB. Sinar UVB ini diketahui paling tinggi di antara pukul 11 sampai pukul 1 siang. Kemudian saat kita berjemur, sebisa mungkin kita minimalisir penggunaan pakaian atau penghalang seperti kaca yang membuat matahari tidak menyinari tubuh kita langsung. Karena sinar UVB ini bisa terhambat penyerapan
dilakukannya oleh kulit kalau misalnya ada penghalang dari sinar tersebut. Jadi yang paling bagus tentunya kita bisa berjemur di halaman rumah ya, sehingga kita bisa menggunakan pakaian yang minim supaya semua kulit di tubuh kita bisa terkena sinar matahari. Kemudian untuk durasi berjemur itu sendiri, dia berbeda-beda pada setiap orang berdasarkan warna kulit. Kalau kulitnya semakin putih, maka biasanya waktu berjemurnya semakin pendek. Tapi kalau kulitnya itu semakin gelap, maka waktu berjemurnya biasanya perlu waktu yang lebih panjang. Untuk mengetahui berapa sih kira-kira durasi yang paling baik, kita bisa melakukan tes berjemur. Caranya adalah, pertama tadi kita udah tentukan ya, jam untuk berjemur. Misalnya kita pilih jam 11 siang, artinya kita mau rutin jam 11 siang selalu berjemur. Nah, kita coba untuk pertama kali, saat jam 11 siang itu, lihat berapa sih waktu yang diperlukan untuk kulit kita berubah menjadi agak kemerahan. Misalnya saat jam 11 siang ternyata kita perlu waktu 50 menit untuk bisa kulitnya menjadi agak kemerahan. Selanjutnya kita cukup berjemur dengan durasi 25-50% dari waktu yang diperlukan kulit kita menjadi agak kemerahan. Kalau misalnya tadi durasinya itu adalah 50 menit, maka kita cukup berjemurnya itu adalah kisaran waktu antara 12-25 menit saja. Lakukan berjemur ini secara rutin dan yang paling baik itu dilakukan 2-3 kali dalam 1 minggu. Tips yang keenam supaya spermanya bagus itu adalah tidur dengan durasi yang cukup. Kalau misalnya seorang pria itu dia tidurnya kurang cukup, maka yang terjadi adalah buah zakarnya akan semakin mengecil. Akibat dari buah zakar menjadi semakin kecil ini tentunya adalah produksi hormon testosteron yang bagus untuk sperma menjadi semakin rendah. Diketahui kalau misalnya seorang pria dengan durasi tidur yang cukup, yaitu adalah antara 7-9 jam, maka ia akan memiliki tidur stadium dalam yang optimal. Dengan memiliki tidur stadium dalam yang optimal, maka tubuh akan mengeluarkan hormon testosteron lebih banyak lagi. Itulah mengapa kalau misalnya ya, prianya itu tidurnya anggaplah dalam 1 hari hanya 4 jam, maka dia tidak mendapatkan tidur stadium dalam yang cukup. Akibatnya adalah hormon testosteronnya menjadi kurang optimal dan spermanya juga menjadi kurang begitu baik. Selain menjaga durasi tidur antara 7-9 jam bagi seorang pria, penting juga kita menjaga konsistensi jam tidur. Artinya, kalau misalnya ya, kita tidurnya 7 jam dan kita mulai tidur itu dari jam 12, maka kita bangunnya jam 7 pagi. Dan kita harus melakukan itu secara rutin. Tidak disarankan kalau misalnya kita durasi dan jam tidurnya itu berganti-ganti. Misalnya hari ini tidurnya jam 12 malam, besoknya kita jam 2 malam, besoknya lagi kita jam 10 malam. Kalau terjadi perubahan yang terlalu signifikan ini, dia kurang baik bagi kesehatan tidur. Selain itu, kita juga harus menjaga kualitas tidur kita. Salah satu caranya adalah dengan mematikan lampu saat kita tidur dan kemudian menjaga supaya tidur kita tidak terputar. Maksudnya terputar adalah kita tidurnya pagi hari dan bangunnya siang hari. Sementara kalau malam kita tidak tidur sama sekali. Hal ini kurang baik bagi kesehatan tubuh dan kesuburan pria. Kita lanjut lagi tips yang ketujuh, yaitu adalah mengelola stres. Stres yang tinggi itu akan mengakibatkan produksi hormon testosteron menjadi tertekan dan peningkatan hormon prolaktin juga kortisol yang kurang baik bagi kesuburan pria. Tentu sebetulnya stres itu bukan sesuatu yang bisa kita hindari. Saya yakin kita kehidupan sehari-hari pasti akan menemui masalah dan dapat menimbulkan stres. Tetapi yang paling penting dari stres ini adalah bagaimana cara kita menangani dan handle stres tersebut. Kalau misalnya ada stres dari pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, tetapi kita bisa menghandlenya dengan baik, maka yang terjadi adalah kita menjadi tidak tertekan dan cemas. Akan menjadi tidak sehat kalau misalnya stres ini membuat kita kepikiran dan tidak bersemangat juga tidak produktif. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan hormon di tubuh kita yang berdampak buruk bagi kesuburan pria. Salah satu kendala yang cukup sering saya temui adalah banyak pria yang menjadi tertekan, juga stres karena harus menjalani program hamil. Dia menjadi khawatir karena nanti spermanya jangan-jangan menjadi semakin jelek, atau bahkan setiap berhubungan dia cemas karena jangan-jangan nanti tidak bisa hamil juga. Bahkan saya pernah menemui ada pria yang dia takut untuk berhubungan saat masa subur istri, dikarenakan dia cemas kalau misalnya saat berhubungan tetapi belum bisa mencapai kehamilan, yang terjadi adalah dia merasa bersalah.
Tentu kalau misalnya hal ini terjadi, saya sangat menganjurkan untuk kita bisa mengelola pikiran kita atau bahkan mencari pertolongan kepada orang-orang yang ahli. Kita bisa berdiskusi dengan psikolog, psikiater, atau mungkin dokter andrologi untuk bisa mendapatkan tips-tips bagaimana cara mengelola stres yang baik ini. Saya justru lebih sering menemui pasangan yang program hamilnya itu berhasil ketika mereka itu memasrahkan dan sudah berusaha maksimal terkait program hamilnya. Ketika mereka mungkin awalnya terlalu bersemangat, terlalu berharap yang tinggi, terlalu berupaya segala macam, biasanya mereka menjadi stres dan kurang optimal. Tetapi ketika mereka mulai menyerahkan diri, pasrah tapi tetap masih berusaha maksimal, maka biasanya di situ dapat terjadi kehamilan yang optimal. Jadi ingat, kuncinya itu adalah ikhtiar dan tawakal selama menjalani program hamil. Tips yang ke-8 itu adalah berhenti menggunakan rokok dan vape alias rokok elektronik. Saya sering sekali ditanya, "Dok, mana yang bagus buat kesuburan pria? Rokok atau vape?" Jawabannya adalah tidak ada yang bagus bagi kesuburan pria. Hal ini seperti menanyakan dan membandingkan dua buah racun yang berbahaya bagi tubuh. Tentu yang paling baik adalah kita menghindari racun-racun tersebut. Sudah ada berbagai data penelitian yang menunjukkan kalau rokok itu dapat menyebabkan air mani pria menjadi lebih rendah, konsentrasi spermanya menjadi jelek, pergerakan dan bentuknya juga menjadi kurang optimal. Selain itu, rokok juga akan meningkatkan peningkatan sel darah putih di dalam air mani, yang merupakan tanda peningkatan reaksi radang di dalam fungsi reproduksi pria. Untuk vape sendiri juga sudah ada penelitiannya yang menunjukkan kalau penggunaan vape dapat menurunkan jumlah dari sperma. Dan apabila semakin banyak penggunaan vape tersebut, maka yang terjadi adalah jumlah spermanya akan semakin tertekan. Kabar baiknya adalah bagi pria yang sudah menggunakan rokok atau vape, ketika ia berhenti, maka besar kemungkinan dapat terjadi perbaikan pada spermanya. Untuk berhenti yang disarankan itu adalah minimal 3 bulan. Karena dengan kita berhenti minimal 3 bulan, pembentukan sperma dari awalnya menjadi lebih segar dan lebih baik. Apabila pria tersebut bisa berhenti dengan jangka waktu yang lebih panjang lagi, perbaikan spermanya juga akan mengikuti jauh lebih baik lagi. Karena setiap siklus sperma yang terbentuk, dia menjadi lebih sehat tanpa ada racun dari rokok atau bahkan vape. Saya pribadi pernah menemui kasus di mana ada seorang pasien, dia itu perokok yang cukup berat. Dalam 1 hari dia bisa habis 2 bungkus. Saya berikan terapi pemberian obat-obatan selama hampir 6 bulan, ditemukan kalau spermanya itu kurang terdapat perbaikan yang signifikan. Singkat cerita, dia beristirahat, tidak menjalani program hamil, dan 1 tahun kemudian dia kontrol saya membawa hasil sperma yang terbaru. Saya terkejut, ternyata hasil sperma yang terbaru ini kualitas spermanya sangat-sangat bagus sekali dibandingkan sebelumnya. Saya tanya ke pasiennya, "Pak, Bapak ini ada konsumsi obat-obatan apa nih selama 1 tahun terakhir nggak kontrol ke saya?" Jawaban pasien tersebut adalah, "Saya tidak ada konsumsi obat-obatan sama sekali, saya hanya berhenti menggunakan rokok saja." Hal ini menunjukkan kalau kita berhenti rokok, jangan sepelekan, karena dampak baik bagi kesuburan pria bisa jadi sangat besar dan membantu untuk bisa terjadinya kehamilan. Tips yang ke-9 itu adalah hindari paparan bahan kimia. Ada sebuah istilah dalam dunia medis yang namanya EDC, alias kepanjangannya Endocrine Disrupting Chemicals. Maksudnya apa? EDC itu artinya adalah ditemukannya bahan-bahan kimia yang bisa mengganggu hormon pada pria, terutama hormon yang berperan penting bagi fungsi reproduksi pria. Akibat adanya paparan bahan kimia tersebut, hormon testosteronnya menjadi semakin rendah. Karena bahan-bahan kimia tersebut, dia akan memberikan efek yang negatif di otak kita dan di buah zakar. Adapun berdasarkan asal kontak dari bahan kimia, secara garis besar dibagi menjadi 2. Yang pertama itu dari pekerjaan, dan yang kedua itu adalah dari lingkungan tempat tinggal kita alias di rumah. Untuk pekerjaan, diketahui ada beberapa jenis pekerjaan yang dia beresiko terpapar bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan kesuburannya. Sebut saja pekerjaan seperti mereka yang bekerja di tambang batu bara, di bengkel, pertanian, atau mungkin di bidang kesehatan. Seringkali untuk pria-pria yang menjalani profesi di bidang tersebut, mereka mungkin paparannya dalam bentuk yang kecil. Tapi bayangkan, dia sudah bekerja dalam kurun waktu yang lama. Sehingga paparan bahan kimia tersebut sudah cukup banyak di tubuhnya dan bisa mengganggu kesehatan kesuburan dari pria tersebut. Untuk masuknya paparan bahan kimia itu bisa melalui beberapa cara. Bisa dari misalnya hidung atau mungkin dari mulut.
Untuk hidung biasanya terpapar secara langsung ketika pria tersebut bernafas dan dia tidak menggunakan alat pelindung diri masker. Jadi ada bahan-bahan kimia misalnya dari batu bara dan tambang yang masuk ke hidung dan ke dalam tubuh. Atau mungkin misalnya pria tersebut dia berkontak langsung menggunakan tangannya, tidak cuci tangan dan juga tidak menggunakan sarung tangan. Maka yang terjadi adalah bahan kimia tersebut ketika ia makan akan terpapar dan bisa masuk ke dalam tubuhnya. Selain itu, paparan bahan kimia juga bisa mengganggu kesuburan apabila dia terkena melalui sinar radiasi. Misalnya orang yang kesehatan, dia terkena sinar radiasi dari yang bekerja di bidang radiologi. Hal ini terjadi terus-menerus sehingga bisa menyebabkan terjadinya gangguan kesuburan pada pria. Untuk menanggulanginya, salah satu jalan terbaik adalah menggunakan alat pelindung diri secara tepat. Kalau misalnya ya pria tersebut dia bekerja di lapangan dan ada paparan bahan kimia yang bisa melalui udara, kita dengan menggunakan masker, terutama masker yang tepat jenisnya, itu akan membantu sekali meminimalisir bahan kimia masuk ke dalam hidung kita. Begitu pula ya kalau misalnya tangan kita mengenai bahan-bahan tersebut, sangat dianjurkan menggunakan sarung tangan khusus dan jangan lupa juga cuci tangan sebelum dan setelah kontak dengan bahan-bahan kimia tersebut. Selain di tempat kerja, paparan bahan kimia juga bisa ada di lingkungan terdekat kita alias di dalam rumah. Sebut saja bahan kimia seperti petalat dan bisphenol A yang diketahui memiliki dampak buruk bagi kesuburan pria. Kontaminasi bahan kimia ini bisa masuk dalam rumah karena ia bisa terdapat di tempat makan kita sehari-hari, seperti botol, makanan plastik, tempat makanan yang berpengawet, atau mungkin di air minum. Itulah mengapa saya sangat menganjurkan kita memilih produk-produk untuk yang keseharian di rumah yang dia bebas dari bahan kimia. Biasanya ada tulisannya ya, dia BPA free. Juga apabila nih, misalnya kita tinggal di sebuah daerah yang paparan polusi udaranya sangat tinggi dan berkabut. Tentunya kabut dan polusi udara ini bisa mengganggu kesuburan. Saya sangat menganjurkan selain menggunakan masker, kalau kita di rumah, kita bisa mempertimbangkan penggunaan air purifier. Tujuannya untuk menyaring udara yang masuk di dalam kamar kita, sehingga saat kita tinggal di dalam rumah, udaranya lebih fresh dan minim paparan dari polusi udara. Tips yang terakhir alias ke-10 yaitu adalah menjaga kesehatan tubuh dan buah zakar pria. Kesuburan pria itu adalah cermin dari kesehatan tubuh kita. Kalau misalnya ya pria yang pola hidupnya bagus, kesehatannya bagus, maka spermanya juga akan besar kemungkinan bagus pula. Begitu pula sebaliknya kalau misalnya pria tersebut hidupnya tidak sehat, maka yang terjadi kesuburannya juga akan menjadi jelek. Pada pria yang kesehatannya tidak bagus, hal ini akan menyebabkan peningkatan radikal bebas di tubuhnya yang akan berdampak buruk ke kesuburan pria. Itulah kenapa saya sangat menganjurkan kalau misalnya pria tersebut diketahui memiliki riwayat penyakit bawaan, misalnya penyakit kencing manis, darah tinggi, ataupun mungkin kolesterol tinggi, saya sangat menganjurkan untuk mengkonsumsi obat-obatan secara rutin sesuai dengan dosis dan anjuran dokter. Karena kalau penyakit tersebut tidak terkontrol, yang terjadi adalah spermanya akan menjadi semakin ditekan sehingga menyebabkan ketidaksuburan pada pria tersebut. Hal lain juga yang dapat mengganggu kesuburan adalah apabila pria tersebut terkena infeksi dan demam yang sangat tinggi. Kalau pria tersebut demam, maka yang terjadi adalah suhu tubuhnya meningkat dan begitu pula suhu di buah zakar. Akibatnya, sperma yang tersimpan di daerah sana mengalami gangguan sehingga kesuburannya menurun. Biasanya, saya ketika memeriksa pasien yang ada riwayat sakit dalam 1-2 bulan terakhir, ketika mengeluarkan sperma, ditemukan terjadinya penurunan kualitas sperma. Hal ini disebabkan karena riwayat demam tersebut yang kemudian mengganggu produksi spermanya menjadi kurang optimal. Selain menjaga kesehatan tubuh, tentunya yang paling penting itu adalah menjaga kesehatan pabrik penghasil sperma itu sendiri, alias buah zakar. Berbeda dengan organ-organ tubuh lain, buah zakar kita itu tidak ada tulang yang melindungi. Ia sangat rentan terhadap benturan atau bahkan gangguan. Makanya hati-hati ya kalau pria misalnya saat beraktivitas sehari-hari, dijaga buah zakarnya, jangan sampai terjadi benturan keras yang mengenai di daerah tersebut. Pada keadaan buah zakar yang mengalami infeksi, di mana tandanya seperti ada kemerahan, nyeri di buah zakar, dan buah zakar yang bengkak, maka jangan disepelekan.
karena hal ini bisa mengakibatkan gangguan kesuburan dalam jangka panjang. Penyakit infeksi tersebut apabila mengenai buah zakar, dia akan merusak sistem pemroduksian sperma yang dapat mengakibatkan jangka panjang terjadinya gangguan kesuburan pada pria tersebut. Kalau misalnya ya, seorang pria ada gangguan di daerah buah zakar atau mungkin ada tanda-tanda infeksi, saya sangat menganjurkan untuk periksa ke dokter terdekat untuk mendapatkan pengobatan segera. Karena apabila dibiarkan dalam jangka waktu lama, bukan tidak mungkin dampaknya semakin parah dan bisa mengakibatkan gangguan kesuburan secara permanen. Itu tadi adalah 10 tips alami untuk meningkatkan kesuburan pria supaya spermanya optimal. Tapi yang harus diingat, kita tidak bisa melakukannya secara instan. Kita harus konsisten dan melakukannya dalam jangka waktu yang lama selama kita menjalani program hamil. Bahkan saya bisa bilang, percuma kita melakukan 10 tips tadi, tapi kita hanya melakukan dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya, kita hanya melakukan selama 1 minggu saja. Kesuburan dari spermanya masih belum terbentuk secara optimal. Disarankan melakukan 10 tips tadi, sekurang-kurangnya itu adalah selama minimal 3 bulan. Semakin lama kita melakukannya, maka semakin baik pula dampak positif ke kesuburan pria. Hal ini dikarenakan produksi sperma itu sendiri memakan waktu kira-kira selama 2,5 bulan untuk produksi dari awal dia terbentuk hingga sperma itu matang. Makanya kita harus melakukan pola hidup sehat yang saya bagikan tadi selama minimal 3 bulan. Sebagai penutup, kalau misalnya kita sudah melakukan 10 tips tadi dalam jangka waktu yang lama, tetapi belum juga mencapai kehamilan pada pasangan, maka saya sangat menganjurkan untuk bisa memeriksakan ke dokter andrologi terlebih dahulu. Karena bisa saja ternyata gangguan spermanya ini disebabkan adanya kelainan yang cukup berat. Sehingga bukan tidak mungkin selain memperbaiki pola hidup sehat, ia sangat perlu mendapatkan pengobatan supaya produksi spermanya lebih baik lagi. Itu saja tips dari saya, semoga bisa bermanfaat dan besar harapan saya untuk bisa terjadinya garis 2 alias bisa mencapai kehamilan dengan pasangan sesegera mungkin.